Baik, teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan coba belajar mengenai bagaimana cara mengelola website OJS versi 2. Ya, versi 2, jadi ini versi jadul karena sekarang sudah ada yang terbaru yaitu versi 3. Tapi kita akan coba mengetahui ini bagaimana sih cara mengelola OJS versi 2. Ya. Jadi di OJS versi 2 atau 3 itu kan untuk menerbitkan sebuah artikel atau sebuah isu itu tentunya ada step-stepnya, ya. Mulai dari bagaimana penulis itu mensubmit jurnal, terus diterima oleh editor, kemudian dikirim ke reviewer. Reviewer memberikan hasil review, lalu penulis melakukan revisi, lalu mungkin nanti editor juga memberi keputusan untuk melakukan resubmit untuk direview kembali, sehingga reviewer melakukan review kembali, ya. Ronde 2 itu reviewnya sampai akhirnya final, artikelnya diterima kemudian diterbitkan. Nah, coba kita akan lihat nanti ya di step-stepnya. Jadi di video ini rencananya saya akan membuat dua bagian pengelola nih, ya. Jadi sebagai editor dan sebagai pengelola websitenya, website OJS 2 nya, ya, karena menurut saya dua role ini tuh yang paling berpengaruh, ya, saat mengelola OJS 2. Oke, kita mulai saja. Jadi di sini saya sudah ada website OJS 2. Saya menggunakan localhost, tentunya bukan yang versi online atau production. Jadi ini versi saya sendiri, ya. Jadi ini nggak akan ada di Google. Tapi nggak apa-apa, ini tampilannya sama kok, ya, kayak OJS 2 pada umumnya. Hanya beda di tampilan temanya aja ini. So, kita mulai dari aplikasinya atau websitenya OJS 2. Ini adalah halaman login. Teman-teman bisa lihat di URL saya ini. Di URL saya ini ada keterangan login di situ, ya. Ada /login. Nah, itu setiap URL yang ada /login itu di OJS 2 itu udah pasti itu halaman login. Untuk login sebagai editor atau sebagai pengelola website itu semua dari sini loginnya, ya, dari halaman login ini. Nah, di sini saya sudah ada formnya, jadi kita tinggal isi saja. Nah, karena saya sudah buat beberapa akun, ya, jadi akan saya mulai dulu dari akun pengelola websitenya dulu kali, ya, karena itu yang paling umum, bukan paling umum, jadi paling penting, ya, karena di role sebagai pengelola website ini dia bisa bikin akun editor, reviewer, kemudian penulis dan segala macam. Jadi saya mulai dari pengelola website dulu, ya. Nah, di sini saya sudah nyimpan username dan passwordnya. Username-nya Jamve dengan passwordnya sama, ya, ini Jamve juga, ya. Saya ketik, ya, Jamve. Oke, kalau sudah bisa login masuk. Oke, nah ini adalah tampilan dari user sebagai pengelola jurnal. Ya, tampilannya seperti ini, namanya halaman jurnal management. Di jurnal manajemen ini teman-teman bisa melakukan banyak hal, ya, seperti bikin review form. Jadi nanti tuh reviewer kalau nge-review bisa pakai formulir. Formulirnya ada di website, bukan dari file Microsoft Word, tapi ada di website OJS 2 nya. Kemudian teman-teman bisa ngeset email misalnya, ya. Email template-nya tuh bisa di set di sini. Nah, kalau teman-teman nggak set, itu biasanya udah default dari OJS 2 nya udah nyediain template email, ya. Misalnya email ngirim ke reviewer itu udah ada template-nya sendiri. Nah, teman-teman kalau mau bikin custom, ya, isi emailnya atau isi pesannya itu pin di custom, ada template tertentu, bisa, ya, diedit di sini aja nih, ya. Pilih aja salah satu tuh.
Kemudian bisa apa lagi ya? Nah, di sini sebagai pengelola website juga bisa ngedit tampilan websitenya tentunya ya. Ya, ini ada 5 menu yang bisa dipilih untuk mengedit tampilan website. Nggak cuma tampilan sih, ya informasi website juga bisa diedit di sini ya. Contohnya ini sudah ada di sini keterangannya ya, spoilernya di sini. Jadi misalnya menu details ini bisa buat ngedit nama jurnal, ISSN-nya, kontaknya siapa, itu bisa diedit di menu details. Terus misalnya mau tampilan tuh bisa di menu the look ya. The look ini kalian teman-teman bisa ngedit homepage header, content, journal header, footer, navigation bar, and style sheet ya. Jadi header kayak gini nih, ini bisa diganti nih, yang ada tulisan JMV ini bisa diganti. Terus footer juga bisa ditambahin ya. Nah, ini karena saya cuman website kosongan lah ya istilahnya, jadi belum ada footernya sama sekali, jadi benar-benar masih template dasar OJS 2 yang baru diinstal tuh kayak gini teman-teman ya. Jadi belum ada tampilan yang menarik nih. Ini nggak apa-apa, itu bisa di skip aja dulu. Nah, teman-teman bisa explore sendiri ya di bagian jurnal setup ini. Nah, itu di bagian manajemen page ya, yang untuk tampilan-tampilan dan teknis aplikasi lah ya. Nah, kemudian kalau untuk membuat akun pengelola jurnal ya, seperti editor, reviewer, bahkan penulis, itu teman-teman bisa main di sini nih, di users atau di roles ini nih. Ya, jadi kalau di users ada apa aja nih? Nah, di users ini lebih umum ya. Di users ini lebih umum, dan bisa bikin akun baru di users. Bisa pilih yang create new users. Nah, di sini nanti dikasih form nih sama OJS 2-nya. Nah, ini form ini di sini, ini untuk bikin akunnya ya, informasi akunnya. Misalnya nama pemilik akunnya siapa? Ya, first name, last name ini harus diisi ya. Setiap ada bintang ini harus diisi, wajib. Misalnya nama orangnya cuma satu nih, Wijaya doang misalnya ya. Wijaya itu udah satu doang tuh namanya, termasuk nama panjang. Nah, itu bisa didobelin aja Wijaya di sini. Ya, kita bikin Wijaya. Kemudian di last name-nya ya Wijaya lagi. Gitu aja ya. Oke. Nah, oke. Atau saya buat aja ya sekalian deh ya. Wijaya. Oke. Nah, gender. Ini gender karena nggak ada bintang, bebas nih mau diisi atau enggak. Saya isi aja male ya. Pria. Kemudian nah di sini kalau teman-teman pilih di menu user tadi ya, terus create new user, ini menunya create new user ya, nama menunya, nama halaman kita. Ini teman-teman disajikan untuk memilih role-nya ya. Si Wijaya ini role-nya apa dia nanti? Mau dikasih apa nih role-nya? Misalnya Wijaya ini sebagai penulis deh ya, bukan sebagai pengelola jurnal kita, tapi sebagai penulis. Dia minta dibuatkan sama kita. Oke, nggak apa-apa. Di sini berarti kita role sebagai author. Ya, kalau sebagai penulis sebagai author. Tapi misalnya Wijaya ini sebagai section editor, tinggal pilih section editor. Pokoknya sesuai kebutuhannya ya. Dipilih sesuai kebutuhannya aja. Ya, di role-nya. Nah, Wijaya sebagai author, oke sudah. Nah, username kita bikin nih. Username kita bikin Wijaya aja deh, atau Wijaya 1 ya, Wijaya 1 ya, nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini ada bulat-bulat gini atau lingkaran-lingkaran gini. Ini OJS 2 sudah membuatkan password untuk Bapak Wijaya ya. Jadi si aplikasi ini udah mengenerate password ya. Entah seperti apa passwordnya, ini nanti akan di-email oleh aplikasi OJS 2-nya. Nah, cuman karena sekarang ini tahun 2025 ya teman-teman, OJS 2 ini seperti sudah tidak support untuk mengirim email ya di server PHP ya. Jadi lebih baik sih, saran saya lebih baik kita buatkan saja passwordnya secara manual, jangan otomatis sama aplikasinya dibuatkan ya. Jadi kita buat manual aja. Caranya gimana? Nah, generate random password ini kita uncheck. Ini dia otomatis cek ya defaultnya. Jadi kita uncheck sehingga dia hilang nih bulat-bulatnya.
Nah, di sini kita bisa ngisi sendiri password dan repeat passwordnya. Nah, passwordnya mau saya samakan aja ya. Wijaya 1 ini saya akan copy di sini. Nah, saya akan copy, saya paste di sini. Di repeat password juga sama, di paste ya. Nah, 2 ini nggak masalah, ini abaikan aja ya. Oke, afiliasinya misalnya apa? Universitas Wijaya. Oke, email. Nah, email teman-teman harus lihat di sini, email ini ada bintangnya. Ini berarti wajib diisi. Dan teman-teman perlu diperhatikan ya. Misalnya teman-teman sudah bikin akun Pak Wijaya ini, ya. Teman-teman udah bikin akun Pak Wijaya ini, udah pernah bikin akunnya. Terus teman-teman lupa ceritanya, passwordnya. Dan fitur forgot passwordnya tuh nggak bisa ceritanya. Nah, itu kan ribet ya. Teman-teman harus bikin akun baru lah intinya. Nah, kalau teman-teman bikin akun baru terus menggunakan email yang sama dengan email akun Pak Wijaya yang ini, itu nggak akan bisa teman-teman. Ya, di OJS 2 itu nggak bisa, jadi bentrok nanti akunnya. Ya, akunnya nggak akan bisa dibuat. Jadi harap diperhatikan lah ya. Email itu harus berbeda untuk setiap akun, wajib berbeda. Meskipun orangnya sama, emailnya harus beda kalau mau buat 2 akun. Ya. Oke, jadi ini kita bikin aja emailnya, kita asal aja wijaya@email, ini juga bisa kok ya, wijaya@email. Dan teman-teman nggak perlu khawatir, nanti email ini masih bisa diganti di publish artikel, itu masih bisa diganti ya di email. Ini nggak berpengaruh ke email tampilan di halaman artikelnya lah ya. Nah, country ini silakan kalau mau diisi, ini nggak wajib sebetulnya. Kita isi aja Indonesia. Working language kita skip aja. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa pilih save atau save and create another. Kalau save apa nih? Nah, kalau save ini berarti cuman bikin akun Pak Wijaya ini. Tapi kalau teman-teman ada rencana bikin akun lain setelah akun Pak Wijaya, bisa pilih yang save and create another. Ya, oke. Nah, kalau teman-teman pilih save, ini otomatis akan kembali ke masuk ke halaman list penulis ya. Nah, kalau pilih save and create another, teman-teman akan dialihkan ke halaman ini lagi untuk bikin akun baru ya. Oke, ini saya pilih save aja ya, saya nggak akan bikin akun lagi. Nah, ini not now aja. Oh, sorry ya, bukan ke halaman list penulis ya, tapi nggak masalah. Coba kita cek ya, apakah Pak Wijaya sudah ada di list akun penulis. Nah, teman-teman bisa pilih yang bagian roles, kita pilih author ya. Ini author ini penulis ya artinya. Nah, sudah ada ya teman-teman. Ini author yang sebelumnya saya buat ya, namanya author Jamve. Nah, ini Pak Wijaya yang tadi nih, sudah ada akunnya ya, dengan username-nya Wijaya 1. Nah, ini kita kalau sebagai pengelola website, ini kita bisa langsung login sebagai Pak Wijaya ya, melalui halaman jurnal manajemen ini. Kita bisa langsung login sebagai Pak Wijaya tanpa perlu memasukkan password. Caranya gimana ya? Kita pilih bagian login as. Nah, ini adalah akun Pak Wijaya ya. Ini akun Pak Wijaya seperti ini ceritanya. Di akun author seperti ini. Nah, kalau kita mau kembali ke akun jurnal manajemen gimana? Kita pilih yang logout as user. Ya, logout as user. Nah, kalau saya pilih logout apa? Kalau pilih logout itu keluar semuanya ya. Jadi balik ke halaman login. Ya, jadi akun pengelola websitenya juga keluar. Tapi kalau saya pilih logout as user, itu saya cuman keluar sebagai Pak Wijaya aja. Jadi saya kembali lagi ke halaman pengelola website. Oke. Jadi saya akan pilih yang logout as user aja. Nah, ini saya kembali ke halaman pengelola website. Ini kita pilih yang journal manager aja.
Coba kita lihat dulu ya. Nah, kita kembali ke halaman jurnal manajemen. Oke, jadi kira-kira seperti itu secara garis besar ya. Pengelola website itu bermainnya itu lebih ke teknis aplikasi OJS-nya ya. Jadi seperti tampilan, informasi website, metadata, kemudian bikin akun, itu semua bisa ya jurnal pengelola website ya, jurnal manajemen semua bisa. Jadi seperti admin lah ya, masternya. Oke, baik. Kebetulan nih karena saya juga belum mengupload artikel di sini ya. Ini belum ada penulis yang upload ya, belum ada penulis yang masukin artikelnya. Jadi akan saya sekalian aja masukin ya. Kita mulai bermain step penerbitannya. Kita akan mulai bermain. Nah, jadi saya akan masukinnya menggunakan akun Pak Wijaya tadi ya, yang penulis tadi yang sudah kita buat. Ini akan saya logout dulu. Ceritanya saya akan berperan sebagai Pak Wijaya ya. Pak Wijaya nih sudah dikasih password nih ceritanya sama admin website JAMV ini. Nah, tadi saya masih ingat ya, username-nya itu Wijaya 1, passwordnya juga sama Wijaya 1. Oke, kita mulai. Kita sebagai penulis di sini, kita login sebagai Pak Wijaya. Oke, enggak, saya save. Nah, kalau ada seperti ini aplikasi OJS-nya minta Pak Wijaya ini untuk mengupdate passwordnya ya. Jadi ya untuk keamanan mungkin ya, untuk keamanan Pak Wijaya-nya supaya passwordnya itu nggak diketahui sama admin websitenya. Kan tadi yang Wijaya 1 itu kan dibuat sama admin website ya. Cuman kalau nggak mau ya ketik aja lagi sama Wijaya 1, itu nggak masalah ya, atau langsung cancel juga bisa kok. Oke, not now. Nah ini ya teman-teman, tampilannya sama ya kayak tampilan yang kita login melalui akun pengelola website tadi. Bedanya di sebelah kanan ini nggak ada logout as usernya, tapi langsung logout ya, karena kita langsung masuk menggunakan akun Pak Wijaya. Kita masukin username-nya Pak Wijaya, kita masukin passwordnya Pak Wijaya. Oke. Nah, bagaimana sekarang caranya untuk mensubmit artikel di OJS 2 ya sebagai author? Di sini adalah area bermain kita sebagai penulis. Di sini ada tulisan author, ini bisa diklik ya. Terus ini ada informasi mengenai berapa artikel yang sedang diproses lah gitu ya. Ini ada 0 active, ini berarti belum pernah ada artikel yang diproses. Kemudian ada 0 archive. 0 archive ini biasanya teman-teman. Jadi ketika penulis sudah submit terus ternyata di reject ya, di reject sama editor, ini biasa masuk ke arsip. Jadi stepnya pasti selalu dari sini. Misalnya teman-teman sudah upload nih ya, udah upload. Nah, di sini bakal berubah nih angkanya ya. Misalnya 1 aktif, yang diupload itu 1 kan misalnya. Nah, jadi 1 aktif. Kemudian ternyata artikelnya ditolak dan di reject, di arsip langsung sama editor. Nah, 1 aktif itu nanti ya pindah ke sini jadi 1 arsip. Di sini 0 lagi. Misalnya gitu. Ya. Kemudian di sini ada new submission. New submission ini untuk mengupload file artikel. Ya, kita lihat dulu di autornya ada apa sih? Kita klik autor. Nah, di autor ini isinya itu mengenai detail dari artikel yang udah diupload. Ya, yang sudah diupload, yang menunggu kepastian dari editor. Ya, di sini ada aktif, ada arsip ya, kata saya tadi ya. Ada aktif, ada arsip. Nah, nanti kalau teman-teman sudah upload terus lagi nunggu keputusan editor, di sini ya muncul ya artikel yang teman-teman upload sebelumnya ya, mulai dari ID, terus tanggal submit, nulisnya siapa, judulnya apa, statusnya apa. Biasanya kalau baru diupload tuh awaiting assignment ya, awaiting assignment, belum diapa-apain tuh sama editor, baru dilihat. Dan kalau ditolak masuk ke arsip. Nah, arsip ini bisa diklik juga
Nah, di sini keterangan artikelnya juga ada di sini. Oke. Nah, di sini juga ada tombol start new submission ya, seperti tombol yang tadi, tombol yang ada di sini teman-teman. Nih, new submission. Ya, new submission ini sama itu. Di sini juga ada ya, di menu author ini juga ada start new submission, ini sama ya. Ini menuju ke halaman yang sama dengan yang new submission yang di halaman awal tadi. Oke, so kita klik aja ini. Kita mulai mengupload artikel. Oke, ini step 1 dalam mengupload artikel. Step 1 starting the submission. Di sini ada submission checklist teman-teman. Nah, ini harus di checklist ya semua. Oke, kita checklist saja semua kotak-kotak ini. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada kotak-kotak yang harus checklist, itu checklist saja semua ya. Nah, ini comment for the editor. Silakan, ini boleh diisi atau enggak. Ya, ini opsional, terserah teman-teman mau ngetik apa untuk editornya, mungkin ya kesan-pesan. Kalau sudah, kita pilih save and continue. Di step 2, uploading the submission. Nah, di sini kita mengupload file artikelnya atau file jurnalnya. Ya, umumnya format file yang baik itu lebih baik formatnya Microsoft Word atau DOCX atau DOC. Ya, supaya apa? Supaya nanti editor tuh bisa inilah lebih fleksibel untuk mengedit-edit lah ya. Misalnya nanti kan filenya itu harus direview sama reviewer, misalnya harus blind review tuh, namanya harus dihilangin. Nah, kan kalau pakai Word enak ya, file teman-teman yang diupload itu nanti bisa dihapus namanya sama editor untuk dikirim ke reviewer. Tapi kalau PDF kan susah ya, mengeditnya itu susah, untuk dieditnya susah. Jadi saya sarankan lebih baik yang Word formatnya. Di sini saya sudah nyiapin ya. Saya sudah nyiapin file untuk disubmitnya. Nama filenya file dari penulis. Oke, ini kalau sudah pilih di open aja. Nah, sampai sini belum selesai ya teman-teman ya. Kita harus klik uploadnya dulu. Jadi ini karena website lama ya teman-teman. Karena website lama, jadi kita harus melakukan beberapa kali step untuk mengupload. Kalau di website baru kan teman-teman masukin biasanya udah langsung upload ya. Nah, ini kita harus klik uploadnya dulu. Jadi jangan langsung save and continue ya. Ini bisa teman-teman, kalau teman-teman lupa nih klik upload nih, save and continue, dia masih tetap bisa jalan ya, bisa next dia. Jadi istilahnya step ini bisa di skip. Konsekuensinya apa? Nanti di halaman editor teman-teman nggak ngupload file ya, cuman ada metadatanya doang. Nah, itu kan editor susah nanti mau ngecek file artikel teman-teman. Nah, ini kita upload, kita klik upload. Nah, kalau kayak gini ini tandanya udah berhasil di upload atau diunggah ya. Di sini udah ada file name-nya. Nah, kok filenya beda ya, kok filenya beda sama file nama file yang diupload tadi ya. Tadi kan nama filenya file dari penulis ya, ini kok jadi 11 sm.docx. Ya nggak masalah, ini format dari OJS 2 nya teman-teman ya. Dan ini bukan angka yang nggak punya arti ya, ini ada artinya, ini kode-kode ya. Jadi SM ini tuh tandanya submit, jadi file ini tuh file submit, ada ciri-cirinya ya. Jadi nanti step-step itu nanti sebagai pengelola editor ya, itu pasti filenya beda-beda namanya untuk di setiap step. Misalnya yang review itu RV nanti kodenya ya. Oke, ini udah berhasil. Original file name ini ya, file dari penulis .docx yang kita upload tadi, size-nya 11 KB. Date uploadnya juga sudah ada di sini. Nah, kalau sudah berhasil kayak gini, sudah ada keterangannya, kita pilih save and continue. Oke, di sini di bagian entering the submissions metadata atau step ketiga itu sudah ada keterangan penulisnya. Nah, ini keterangan ini kok sudah ada isinya ya. Nah, ini tuh dari informasi akun yang kita buat tadi
ya teman-teman. Nah, kata saya tadi kan, misalnya emailnya itu salah, itu masih bisa diedit ya. Jadi nggak perlu khawatir lah ya nanti di halaman misalnya udah terbit itu emailnya nanti salah, enggak ya, masih bisa diedit di bagian metadata ini. Nih, jadi sesuaikan aja di sini email yang betulnya apa. Ya, jadi Wijaya penulis pertama. Misalnya teman-teman 2 orang nih yang bikin artikelnya ya, yang bikin artikel 2 orang misalnya. Teman-teman bisa pilih add author, tambahin lagi. Nah, di sini nanti muncul form kosong mirip kayak form yang sudah diisi Wijaya ini. Nah, ini tapi ini penulis urutan nomor 2. Kita isi aja misalnya siapa namanya? Dudung deh ya. Last name-nya Odading. Nah, emailnya misalnya, wah emailnya Pak Dudung apa nih? Nggak tahu. Nah, itu main aja ke Pak Wijaya. Tapi lebih baik email Dudung ya. Dudung@email.com deh. Oke, afiliasinya silakan disesuaikan aja. Saya mau samain aja sama Pak Wijaya yang tadi. Untuk negara Indonesia sama. Nah, misalnya nih teman-teman, oh ternyata Pak Wijaya ini penulis kedua, bukan penulis pertama. Penulis pertamanya Dudung. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah, itu masih bisa diedit ya, bisa digeser Wijaya ini, ya Wijaya ini. Kita geser ke bawah. Caranya gimana? Nih, teman-teman perhatikan di tengah-tengah antara form penulis ini ada satu line nih, namanya reorder authors to appear in the order they will be list on publication. Nah, ini bisa disesuaikan aja, bisa dimainin aja. Misalnya Wijaya ini tadinya di atas, kita mau turunin ya supaya jadi penulis kedua, itu kita klik aja nih tanda panah ke bawahnya ini. Nah, dia bakal loading. Nah, otomatis Wijaya ada di bawah, Dudung ada di atas. Ya, Dudung ada di penulis pertama, Wijaya ada di penulis kedua. Oke, jadi seperti itu ya. Misalnya ada penulis ketiga, ya sama stepnya, add author, klik, nanti ngisi. Nah, terus misalnya ada kesalahan di posisi penulis, ya reorder lagi ya, sama. Tuh di sini juga ada reorder lagi nih. Pokoknya setelah form ngisi nama penulis, identitas penulis itu pasti ada baris ini reorder authors. Ini bisa dimainin tanda panahnya ya, bisa digeser-geser. Terus kalau mau menghapus penulis itu bisa delete author. Ya, di setiap form ini ada delete author. Nah, satu lagi nih. Di jurnal itu kan biasanya ada itu ya, koresponden ya, koresponden penulis ya, yang bertanggung jawab. Itu teman-teman bisa pilih. Misalnya koresponden penulisnya itu Pak Dudung, bukan Pak Wijaya. Bisa pilih ini. Principal Contact for Editorial Correspondent yang di bagian Pak Dudung nih, di bawahnya form Pak Dudung. Nah, ini Pak Wijaya bukan sebagai koresponden lagi nih, ya. Defaultnya itu pasti yang punya akunnya itu jadi koresponden, tapi nanti bisa disesuaikan aja sesuai artikelnya ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk mengisi keterangan penulis ya sebagai penulis. Nah, di sini kita selanjutnya masukin judul dan abstrak. Oke, ini saya ketik aja judul artikel. Oh, gini deh. Ini usahain harus sama ya, teman-teman ya, sama file artikelnya. So, saya buka dulu ya file artikel tadi. Ini masih ada di sini. Ini file dari penulis ya. Saya buka di sini aja. Nah, ini nggak ada Pak Wijaya nih malah. Adanya Kadir Ketoprak. Saya masukin deh Wijaya tengah-tengah. Oke, Kadir Ketoprak. Saya hapus aja. Saya samakan aja ya. Judul artikelnya saya copy. Kemudian kita masuk lagi ke websitenya. Nah, ini kita paste lah di bagian title. Judul artikel ilmu ya. Kemudian abstraknya sama kita kopas juga. Nah, misalnya ada dua gini, kita bikin ada dua, misalnya ada yang abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini kalau teman-teman ragu yang mana abstraknya, itu kopas aja semua ya, kita kopas aja semua, kita paste di sini.
sorry, kita paste di bagian abstrak. Nah udah kayak gini aja, nggak masalah lah ya. Nanti ini masih bisa diedit kok ya, masih bisa diedit sama editor, disesuaikan dengan template dari jurnal yang teman-teman submit itu. Kemudian ini indexing language-nya bisa diisi pakai bahasa apa ya. Kalau Inggris ya EN kodenya, kalau Indonesia ID. Ini agency, silakan bisa diisi sesuaikan. Nah reference ini daftar pustaka ya, daftar pustaka tentunya teman-teman setiap nulis artikel harus ada daftar pustakanya ya. Nah itu bisa di kopas aja daftar pustakanya semua dari file penulis, di paste di sini. Cuman saya belum bikin ya, saya ketik aja daftar pustaka, di copy paste di sini, di copy paste di sini. Nah kalau sudah, kita akhiri pakai tombol save and continue. Oke, ini step keempat ya, satu sebelum terakhir nih, uploading supplementary files. Jadi kalau teman-teman ada file tambahan yang perlu diupload untuk editor lihat, itu teman-teman bisa upload di sini ya. Kalau ada file-file tambahan yang kiranya perlu editor untuk melihat filenya, itu bisa diupload di supplementary files ya, ntar pilih upload. Tapi kalau nggak ada ya ini bisa di skip, pilih langsung save and continue. Nah ini terakhir ya, last but not least, ini review kembali. Ini si OJS nya minta teman-teman untuk mereview kembali ini yang sudah teman-teman upload ya. Satu file namanya file dari penulis, tipenya submission files, ada ukurannya dan tanggal uploadnya. Kalau sudah yakin filenya sudah betul, semua informasi sudah betul, pilih finish submission. Oke, nah sudah berhasil. Dan terakhir jangan lupa ini jangan di close halaman ini sebelum klik active submissionnya. Ini harus diklik ya, supaya nanti bisa masuk ke halaman editornya. Klik active submissionnya. Nah inilah file teman-teman sudah berhasil tersubmit di jurnal ini ya, jurnal JAMV ini ceritanya. Nah statusnya ini waiting assignment, ini belum ada apa-apa nih sama editor, tapi filenya itu sudah masuk ke halaman editor ya, tinggal nunggu keputusan editor lah gitu ya ceritanya. Dan perlu diperhatikan teman-teman ya, setiap file yang sudah dia submit itu nggak bisa diedit. Jadi kalau ada salah ya nanti tinggal kasih tahu editornya aja, suruh ngedit ya datanya. Ini masih bisa teman-teman lihat. Nah ini keterangan filenya tadi. Dan ini sekaligus teman-teman, jika nanti artikel teman-teman diterima, nah teman-teman juga mainnya di halaman ini, halaman summary ya, halaman summary. Saya ulangin ya, saya masuk ke halaman user deh, dari halaman awal banget nih. Nah ini ya, ini aktifnya jadi ada satu nih, satu aktif dan ini bisa diklik. Kalau tadi kan nol aktif itu nggak bisa diklik ya. Nah ini udah jadi satu aktif, ini bisa diklik dan masuk ke halaman yang tadi ya, halaman setelah kita submit tadi. Di sini ada list artikelnya. Nah nanti misalnya diterima nih, masuk ke review deh, misalnya masuk ke review, terus reviewernya sudah ngasih hasil review atau editor sudah ngasih hasil review, terus teman-teman diminta untuk mengupload revisi ya, untuk mengupload revisi itu silakan diklik aja judul artikelnya, judul artikel yang lagi di review ya, yang lagi di review itu diklik aja. Lalu di mana sih untuk ngupload revisinya itu? Nah teman-teman bisa buka halaman review ya. Jadi di halaman summary ini ada 3 halaman. Itu ada halaman summary, ada halaman review, ada halaman editing. Nah silakan untuk upload revisi itu bisa di halaman review. Nah ini ya halaman review. Oke, nah di sini di upload author version ini tempat teman-teman upload file revisi ya, tempat upload file revisi.
Di sini juga ada decision nih. Decision itu keputusan editor nih. Nanti teman-teman bisa tahu nih artikelnya diterima atau enggak. Ya di sini nih, atau disuruh revisi atau disuruh resubmit untuk di review ulang, itu ya semua ada di sini nanti keputusannya. Keputusannya ada di sini. Lalu file hasil reviewnya di mana? Di sini nih, di bagian peer review ini nih nanti munculnya. Ada di sini ya. Karena ini belum ada ya, ini belum ada filenya. Nah, ini file apa nih? Ini file reviewnya teman-teman. Ya, ini file review nanti yang dikirim editor ke reviewer. Ya. Tapi ini nggak masalah, ini kita sebagai penulis nggak usah musingin ini ya. Ini urusan editor. Lalu di bagian editing, ada apa sih bagian editing? Nah, editing ini finalisasi ya teman-teman. Jadi ngulangin lagi. Oh ya, tadi saya ngomong nggak bisa diedit, ternyata bisa teman-teman. Maaf, salah ya. Nah, ini bisa diedit lagi untuk informasi metadata, tapi untuk file itu nggak bisa diedit ya. Jadi file itu udah, kalau teman-teman upload itu ya udah, itu yang bakal muncul di editor. Ya, itu nggak bisa diedit. Tapi kalau untuk informasi penulis, abstrak, judul yang tadi yang kita isi ya di websitenya, itu bisa diedit ya di review metadata. Nah, yang tadi ini sama kan? Ya, sama tuh tampilannya kayak yang tampilan kita ngisi informasi mengenai artikelnya ya, kayak penulis, urutan penulis, judul, abstrak, terus daftar pustaka, ini masih bisa diedit. Jadi tenang aja. Tapi untuk filenya nggak bisa ya. File itu udah yang diupload itu ya udah, itu yang bakal ada di halaman editor. Oke, kira-kira seperti itu menjadi penulis di jurnal yang menggunakan OJS 2. Oke, terakhir kalau mau mengedit informasi akunnya itu bisa diedit my profile teman-teman. Ya, edit my profile. Nah, ini teman-teman bisa edit nama, nama depan, nama belakang, email, roles-nya sebagai apa ya, dan lain-lain. Nah, kalau mau ganti password di mana? Nah, kembali lagi nih ke halaman depannya penulis ya. Nih, di sini ada halaman change my password. Nah, ini current password, new password, repeat new password. Ya, itu bisa diisi aja. Oke, nah terakhir ya logout deh ya. Jadi itu aja halaman sebagai author di OJS 2. Teman-teman silakan bisa disesuaikan aja seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau sudah, kita logout. Nah, ini kalau di logout akan kembali ke halaman login di OJS 2. Oke, penulis sudah. Sekarang kita akan bermain sebagai editor. Oke, cukup panjang ya. Satu row aja itu panjang. Kita akan bermain sebagai editor. Nah, karena saya sudah buat akun editor ya. Saya akan pilih ini ya, shift editor. Ini akun editor di jurnal Jamve ini. Lalu akan saya pilih login. Jadi kalau teman-teman belum bikin akun editornya, bisa bikin di tadi ya, di halaman jurnal manajemen, pilih create new user, role-nya nanti pilih sebagai editor. Ya, sebagai editor, jangan sebagai section editor, tapi sebagai editor. Ya. Oke. So, sebagai editor, di sini editor itu punya ini halaman awal editor ya. Editor itu punya menu namanya submission. Itu ada 4 menu. Di dalam menu submission itu ada unsigned, ada in review, ada in editing, ada archive. Nah, di sini ada 100 ini jumlah file ya, atau artikel yang ada di masing-masing halaman ini. Berarti ini kalau ada 1 ya, 1 ini berarti ada 1 artikel di halaman unsigned. Ya, kalau ada 0 ya berarti nggak ada artikel di halaman review, dan halaman editing ini masih 0, belum ada isinya.
Nah, jadi ini udah menggambarkan step penerbitan nih teman-teman di halaman editor ini. Jadi mulai dari unsign atau si artikel ini baru masuk ke jurnal atau ke aplikasinya, ke OJS 2-nya. Nah, kalau udah di unsign ternyata diterima, ini bakal pindah ke in review. Ya. Ini udah di review. Semua review terus revisi ini ada di halaman ini, review. Jadi mungkin ini termasuk halaman yang paling panjang ya, in review ini stepnya. Kemudian kalau sudah direvisi, udah ACC lah, udah accept, bisa terbit, itu masuk ke in editing. Ya, kalau sudah in editing, nah masuk ke arsip. Jadi mau dia terbit mau ditolak, itu pasti masuk ke arsip. Ya, nanti ya statusnya beda. Kalau terbit itu nanti bakal ada keterangan edisi dan volume dan nomornya. Tapi kalau ditolak itu biasanya kayak keterangannya atau reject lah ya istilahnya. Oke, jadi kita buka dulu. Oh jangan buka dulu deh. Jadi tadi saya bilang ya, di editor ini ada halaman submission yang pertama. Nah, yang kedua ada halaman issue. Halaman issue ini buat apa? Ini buat bikin edisi ya. Jadi kayak volume, nomor berapa. Nanti si artikel itu bakal diplot ke edisi mana. Itu bikinnya di sini ya. Ada create new issue, notify user, ada future issue, ada back issue ya. Oke, sebentar. Nah, oke, ini nanti kita skip aja dulu. Kita fokus ke mengelola artikel yang sudah masuk dulu. So, kita pilih yang menu unsign. Nah, teman-teman bisa lihat sini sebagai pengelola OJS. Di sini ada list artikel yang kebetulan itu artikel yang kita upload tadi, ya, punya Pak Wijaya tadi, yang judulnya judul artikel ilmiah. Di sini ada penulisnya, keterangan penulisnya ya. Ada Pak Odading, ini nama akhirnya ya. Karena di formatnya format itu ya. Luar negeri ya. Terus ada Pak Wijaya. Ini tanggal submit ya. Ini ID artikelnya, ID-nya nomor 1. Oke, jadi ini reviewnya doang, preview doang, preview bukan review. Ini previewnya doang. Tapi kita bisa lihat full informasinya dengan cara klik judul artikelnya, ya. Ini ada title kan, nah kita klik judul artikelnya untuk melihat informasi lebih detail dari artikelnya. Nah, di sini teman-teman sebagai editor bisa dilihat ya informasi artikelnya, apakah mau diterima atau enggak nih artikelnya. Ya, nih. Teman-teman bisa download filenya ya, terutama sebagai editor ya, teman-teman. Sebagai editor, pengen lihat nih filenya, mana filenya? Nah, di sini filenya ada di original file. Downloadnya gimana? Klik aja ini. Ya, klik aja nih artikelnya 111sm.docx ini nih. Contohnya ini diklik aja. Dia udah otomatis ke download. Ya, sudah berhasil di download. Diklik aja, buka aja. Oh, ada kesalahan. Oke, sepertinya filenya rusak ya setelah di download. Oke, nggak apa-apa karena filenya rusak teman-teman. Jadi anggap saja ini filenya ya. Nanti kan tampilan filenya pasti sama kayak yang diupload sama penulis ya, filenya sama. Oke, kita minimize dulu kalau gitu ya. Kita minimize dulu, kita sudah download filenya, kita sudah lihat. Lalu di sini misalnya teman-teman mau terima artikelnya, mau terima atau tolak, itu sebaiknya add section editor dulu ya teman-teman. Kita pilih section editornya. Jadi di bawahnya chief editor tuh ada section editor, kita pilih jadi pembantunya editor. Nah, di sini saya bikin 2 ya supaya lebih bervariasi aja. Oke, saya bakal pilih si section editor 1 aja ya. Ini bebas sebetulnya, tergantung kebutuhan teman-teman. Kita pilih assign ya. Kalau memilih editor, kita pilih assign. Kemudian di sini ada template email
ya, template email yang bakal dikirim ke section editor. Karena kita milih section editor 1, makanya di sini alamat emailnya disesuaikan sama OJS 2 nya, dikirim ke section editor 1. Jadi teman-teman nggak perlu pusing emailnya salah atau enggak, nggak mungkin ya, pasti si OJS nya udah menyesuaikan. Di sini ada pilihan, teman-teman bisa send emailnya atau bisa cancel, nggak jadi ya, nggak jadi ngeplot editor, section editor, atau bisa skip email ya. Nah, kalau skip email ini section editor bakal tetap keplot tapi emailnya nggak akan kekirim. Jadi nanti dia history email ini nggak akan ada di lognya si OJS 2, log ya, log. Nah, saya pilih send aja ya, saya pilih send aja, nggak apa-apa, walaupun dia nggak kirim juga, saya pilih send aja. Nah, di sini ada keterangan section editor sudah berhasil dipilih ya. Ini kalau teman-teman nggak jadi milih bisa kok, masih bisa milih delete. Oke, jadi ini metadatanya teman-teman bisa dilihat, ada autornya, ada title and abstraknya, ada referensinya juga, bisa teman-teman lihat. Kalau nggak mau buka original file misalnya, pengen lihat dari ringkasannya aja, itu bisa di submission metadata. Kemudian sebagai editor ini lebih banyak ya dari penulis teman-teman. Kalau penulis tadi cuma 3 ya, cuman ada submit, review, sama editing. Tapi kalau di editor tuh ada tambahan 2, ada history sama reference. History coba kita buka ya. Nah, di sini history, teman-teman ngirim email tadi itu ini masuk semua ke event lognya ya. Jadi aktivitas teman-teman di OJS 2 sebagai editor tuh bakal tercatat di log sininya ya. Ini yang terakhir ada referensinya. Oh, error ya. Itulah OJS 2 teman-teman, harap maklum di tahun 2025 ini karena server PHP juga semakin update, jadi mungkin nggak support deh. Oke, setelah kita tadi buka yang halaman summary ya, halaman awal ini, halaman summary, tempat kita melihat preview artikelnya. Nextnya kita bisa buka review teman-teman. Kita bisa buka halaman review. Nah, di halaman review ini tempatnya teman-teman ngeplot atau pilih reviewer, misalnya diterima artikelnya. Tapi kalau teman-teman memutuskan untuk menolak artikelnya, itu teman-teman bisa pilih decline submission, lalu record decision. Nah, tapi misalnya teman-teman ini sekarang posisinya sebagai chief editor di jurnal, dan teman-teman mau menyerahkan tugas menolak artikel itu ke section editor. Nah, berarti kan nggak bisa di sini ya teman-teman, karena ini akun chief editor. So, kita harus logout dulu dan login sebagai section editor. Ya, kita harus login sebagai section editor. Oke, kita skip dulu berarti sebagai chief editor ya. Kita pilih logout dulu. Sekarang kita login sebagai section editor. Nah, karena saya belum simpan password section editor, saya mau login sebagai JAMP atau pengelola website ya. Pengelola website. Nih, pengelola website. Jurnal manajemen. Kita login. Nah, kita kembali ke halaman di mana video ini dimulai. Jurnal manajemen. Nah, sekarang saya mau login sebagai section editor. Saya pilih section editor di roles. Nah, teman-teman harus ingat tadi pilih yang mana section editor yang diplot. Nah, saya kan tadi pilih yang section editor 1 ya. Nah, ini saya pilih login as sebagai section editor 1. Nah, ini tampilannya di halaman section editor 1. Di sini halamannya kayak gini ya, ada section editor yang bisa diklik. Lalu ada 1 in review sama 0 in editing. 1 in review ini yang tadi dikasih sama chief editor tuh, kita suruh ngelihat artikelnya. Nah, ini dia, Pak Odading dan Wijaya muncul kembali. Nah, ini seperti biasa, untuk melihat detail artikel kita klik judulnya. Nah,
ini halaman section editor. Ketika sudah diplot, dia langsung masuk ke halaman review. Jadi halaman summary-nya tadi ini bakal di skip, tapi ini masih bisa diklik kok. Ya, sama kayak save editor masih bisa diklik. Cuman section editor nggak bisa milih section editor ya, role-nya dia lebih rendah dibanding save editor yang bisa milih section editor. Nah, karena kita sebagai editor ya, mau itu save editor atau section editor, itu kita bisa ngedit juga informasi artikelnya, kayak autornya siapa, titlenya kayak gimana, itu masih bisa kita edit. Jadi nggak cuma penulis yang bisa ngedit, tapi editor juga bisa ngedit. Ya, kita bisa menyesuaikan nih. Oke, kita back dulu. Kita kembali ke halaman review ya teman-teman ya, karena kita tadi diarahinnya ke halaman review, jadi kita suruh review nih. Oke, role-nya section editor. Di sini section editor maupun save editor ya, itu bisa pilih reviewer kalau artikelnya diterima ya teman-teman. Tapi kalau artikelnya mau ditolak, pilih yang decline, terus record decision. Nah, ini karena saya nggak mau menolak ya. Ini kalau record decision nanti bakal kecatat di sini. Artikelnya udah di decline ya, udah di decline. Jadi saya nggak milih dulu ya. Saya balikin ke choose one aja. Saya sekarang mau milih select reviewer. Nah, saya mau milih select reviewer. Langsung aja ya, saya pilih reviewer di sini. Ceritanya ini artikel diterima. Nah, ketika pilih reviewer, di sini sudah ada list reviewernya ya, ada reviewer 1, ada reviewer 2, terus ada actionnya. Nah, sama ini kayak milih section editor tadi. Sekarang section editor milih reviewer, itu sama tombolnya ada assign di sini. Tinggal disesuaikan aja. Saya pilih reviewer pertama itu reviewer 1, saya assign. Nah, nanti ketika pencet assign, nah, balik ke halaman review ini ya, balik ke halaman review ini, dan ini ada keterangan di sini ya, reviewer 1 sudah dipilih, berhasil dipilih. Nah, terus apa nih step selanjutnya? Harusnya sih kita klik request ya, untuk ngirim ke reviewer, ngirim informasi bahwa ada artikel yang harus direview. Nah, tapi teman-teman harap diperhatikan ya, misalnya teman-teman ngelola jurnal yang punya kebijakan blind review atau mereview buta ya, mereview buta itu jadi identitas penulis itu dihilangin di artikelnya ya. Nanti di OJS-nya juga nggak akan ada namanya tuh, reviewer nggak akan tahu itu artikel siapa, penulis pun nggak akan tahu yang review siapa. Jadi double blind review itu namanya ya. Nah, jadi kalau di OJS-nya atau di website itu aman, pasti nama itu nggak akan ada. Cuman ada satu masalah, di review version ini, file ini pasti masih ada namanya teman-teman ya. Kata saya tadi ya, ini kode untuk file review yang ada di OJS itu belakangnya RV. Kalau tadi kita submit tuh kodenya SM ya, submission. Tapi kalau review itu kodenya RV. Dia walaupun beda nama, tapi ini filenya sama. Ini file submit yang disubmit Pak Wijaya tadi, yang mana itu masih ada namanya. Oke, coba ini saya download ya, bisa kebuka nggak ya? Oke, ini sama, nggak bisa kebuka. Oke, teman-teman, ini sama, nggak bisa kebuka ya. Kebukannya cuma gini nih, dokumen 1 doang nih, filenya gini doang. Nggak usah, ini close aja kalau gitu, karena isinya sama. Nah, ya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini file yang tadi yang saya download ini, dia walaupun judulnya dokumen 1, tapi itu dari file OJS-nya. Ini masih ada namanya nih, Dudung Odading Kadir Ketoprak lah gitu. Nah, ini sebaiknya kita hapus dulu. Kita bikin file review baru ya. Jadi nanti kita upload file baru teman-teman. Ya, kita upload file baru di OJS ini, yaitu file review namanya. Pertama kita hapus dulu setiap keterangan nama, universitas, email itu kita hapus aja. Kita sisain judul dan abstrak dan isi artikelnya tentunya. Jangan dihapus ya isi artikelnya. Nanti apa yang direview kalau dihapus. Pokoknya hapus aja nama, universitas, sama email. Pokoknya berhubungan sama identitas penulis itu kita hapus.
Oke, kalau sudah dihapus kita save. Nah, save-nya bebas ya. Nah, usahakan nama filenya juga jangan ada unsur nama penulis atau identitas penulisnya. Misalnya file review deh. File untuk di review. Nah, itu aja. Saya kasih nama, saya save. Close aja deh. Nah, kalau sudah di save, kita sudah bikin file review. Sekarang kita pilih upload file reviewnya. Upload revised review version. Jadi revisi dari file reviewnya. Kita pilih browse. Nah, pilih yang file untuk di review ya. Ini file yang sudah tidak ada namanya lah gitu, identitas penulisnya. Kita open, jangan lupa klik upload nih. Nah, oke. Di sini nggak ada bedanya kan? Nah, ada sih bedanya. Teman-teman kalau tadi perhatikan yang file pertama itu 121 ya, tapi ini udah 122. Tapi kode belakangnya nggak ada bedanya, dia tetap RV. Ya. Tetap RV. Jadi ini filenya sudah blend review ya. Coba saya buka, masih bisa nggak ya? Error juga ya, nggak tahu kenapa nih. Nah, ini tapi filenya teman-teman sudah tidak ada namanya, cuman judul abstrak doang, nggak ada isi lainnya ya. Cuman namanya beda karena error filenya ya. Oke, karena filenya sudah betul, kita cek, kita download tadi, terus kita buka sudah nggak ada namanya. So itu udah legal kita kirim ke reviewer, udah aman ya, udah aman kita kirim ke reviewer. Untuk meng-assign reviewer, ngasih kerjaan reviewer, itu kita klik request dulu supaya nanti file reviewnya itu masuk ke halaman reviewer. Oke, send email, saya pilih send email seperti biasa. Nah, ini dia ya, ini sudah berhasil di assign reviewernya. Nah, teman-teman, sebelum reviewer ini menyetujui untuk melakukan review, itu teman-teman masih bisa cancel requestnya, jadi masih bisa ganti reviewer. Tapi kalau udah underway, udah muncul tanggal di bagian bawah underway nih, teman-teman udah nggak bisa cancel ya, jadi udah nggak bisa diapa-apain, reviewernya udah nggak bisa diedit. Ya, itu sekelas info aja. Nah, di sini ada alamat, ada menu editor to enter ya, ada bagian editor to enter. Ini misalnya reviewernya ini nggak mau nge-review atau nggak ada kejelasan ya, nggak nge-review, teman-teman sebagai section editor atau chief editor bisa ngupload file reviewnya di sini ya, tapi sebagai editor ya ini ya, jadi membackingin ya istilahnya. Nah, misalnya ada file review, diupload aja di sini, klik upload ya, itu nanti bakal masuk ke halaman autornya juga. Oke. Nah, karena sudah meng-assign reviewer, coba kita lihat ke bawah lagi ya, kita masuk ke bagian editor decision. Nah, teman-teman juga bisa sebagai editor itu mereview, bisa teman-teman, tapi nggak blend review ya. Kalau editor tentunya tahu siapa penulisnya, email institusinya segala macam tuh pasti tahu ya. Jadi reviewnya biasa. Kalau editor nggak perlu ngapus nama, teman-teman bisa upload file hasil reviewnya yang untuk dikirim ke penulis di bagian ini. Untuk editor ya, di bagian bawah sini editor version, diupload aja misalnya ada filenya. Karena saya belum bikin jadi nggak usah ya, saya mau skip dulu, saya akan fokus ke reviewer sekarang. Oke. Nah, ini kan kita tadi sebagai section editor ya, karena kita sudah memilih reviewer, so kita bisa logout aja. Kita logout sebagai section editor. Sekarang kita masuk sebagai reviewer. Oh ya, karena saya juga nggak tahu ya passwordnya reviewer one ini apa. Saya mau logout as user aja. Saya masuknya melalui jurnal manajemen tadi. Oke, saya pilih. Sorry, gue pilih setup. Oke, saya pilih jurnal manager. Oke, sekarang kita pilih reviewers. Kalau tadi kita pilih section editor, sekarang kita pilih reviewers.
Nah, teman-teman juga harus ingat tadi reviewernya yang mana yang dipilih. Karena saya pilih reviewer one tadi, saya klik login as sebagai reviewer one. Nah, lagi-lagi halamannya sama ya. Ada reviewer yang bisa diklik, sama ada one aktif. Nah, tapi reviewer ini nggak mengenal arsip, teman-teman. Jadi dia taunya cuma aktif doang. Ya. Oke, kita klik yang aktif ini. Nah, ini kata saya tadi, ini double blind review. Teman-teman bisa perhatikan di sini nggak ada nama penulisnya, cuma ada judul. Sama ini itu jatuh tempo, mungkin jatuh tempo ya. Deadline-nya sampai kapan nih batas reviewnya. Review round ini menunjukkan putaran reviewnya. Nah, ini putaran pertama. Misalnya nanti ternyata artikelnya itu harus direview kembali keputusannya, itu nanti bakal jadi round 2, teman-teman ya. Pokoknya sampai editor itu atau reviewer menyetujui lah ya, artikelnya itu udah oke. Nah, itu baru berhenti tuh roundnya. Tapi kalau satu udah oke, ya udah satu doang nggak apa-apa ya. So, kita klik aja judul artikel ilmiah. Nah, ini preview artikelnya di bagian submission to review ini nih, sampai ke metadata ini. Ya, nih view metadata. Ini nggak ada nama penulisnya, pure cuman isi artikel aja. Sama abstrak ya, ini judul abstrak. Pure itu aja. Nah, di sini ada nama editornya, tapi ini nama editor mah nggak perlu di blind ya. Dia kelihatan nggak apa-apa karena dia pengelola jurnal. Terus ada review schedule-nya, editor request-nya di tanggal berapa, terus deadline-nya sampai tanggal berapa dikasih sama editornya nih. Nah, ini kalau ini kan sebulan ya, dari tanggal 15 Februari 2025 sampai ke 15 Maret 2025. Lalu masuk ke bagian review steps. Nah, di sini ini ada respon, teman-teman ya. Teman-teman sebagai reviewer mau nge-review atau enggak nih, pilihannya ada dua, will do review atau unable do the review, atau menolak mereview. Nah, ini kalau teman-teman pilih yang will do the review, nanti teman-teman yang tadi sebagai section editor itu underway-nya bakal muncul. Nah, di situ cancel request-nya udah nggak bisa ya. So, kita pilih yang will do aja ya, kita mau review. Ini kita send. Oke, sudah muncul ya tadi menu pilihan will do the review sama cannot reviewnya itu udah hilang ya, udah hilang. So, sekarang tugas teman-teman sebagai reviewer itu mereview. Kalau sudah mengajukan will do the review, tugasnya sekarang mereview. Filenya mana yang harus direview? Jadi teman-teman nggak tahu ya filenya mana nih. Nah, filenya ada di sini, submission manuscript ya. Nah, ini udah blind review ya. Bisa dilihat dari kodenya 122 yang tadi yang terakhir kita upload ya, yang nggak ada namanya tuh ini. Saya download lagi deh. Tuh double kan, ada angka satunya. Oke, yes. Nah, oke, ceritanya ini file reviewnya. Oke, sedikit tips ya untuk teknik mereviewnya, bisa pakai komen aja yang ada di Word. Set komen ceritanya. Judul diperbaiki. Nah, udah gini aja deh. Nah, ini saya save. Saya save jadi hasil review. Oke, save hasil review. Nah, kalau bisa teman-teman sebagai reviewer, ini nama akun Word-nya itu kalau bisa jangan nama sendiri ya, di inisialin aja, diganti namanya. Kayak saya Windows user ya, jadi nggak diketahui itu siapa yang nge-review. Oke, ini close aja. Ini close aja. Nah, di sini kalau editornya ngasih formulir, teman-teman bisa isi formulir di sini. Ini karena saya belum bikin ya formulir di OJS-nya. Jadi cuman gini doang. Terserah mau diisi mau enggak, ini nggak apa-apa, bisa dilewat kok. Nah, yang penting ini file reviewnya nih. Teman-teman upload file review yang tadi yang udah kita bikin.
itu di sini, ini di browse. Nah tadi filenya namanya hasil review ya, ini saya pilih hasil review. Lalu saya pilih upload. Nah ini sudah berhasil di upload ya, file reviewnya sudah berhasil di upload, hasil review, sorry bukan review. Ini udah ada komennya nih dalam sini, harusnya kodenya 141 RV sama ya, kalau hasil review itu sama kodenya RV. Tapi kalau salah nih ternyata teman-teman salah upload, ya pilih delete aja, ulangin lagi stepnya ya, browse lagi, pilih, terus upload. Nah di sini reviewer juga berhak ngasih decision ya, kayak editor tadi sama, malah berkewajiban nih teman-teman, kalau nggak submit ininya nggak bisa dilanjut stepnya ya. Jadi di sini ada banyak pilihan, bisa revision required. Nah revision required ini nanti ngasih tahu ke editor nih, sebaiknya nih artikel direvisi aja, nggak perlu dikirim ulang untuk direview. Tapi kalau resubmit nih, ini ngasih tahu ke editor ya buat di resubmit. Tapi semuanya teman-teman itu tergantung dari keputusan editor. Jadi reviewer ini cuman support ya, support aja, tapi keputusan final itu yang mempengaruhi teknis yang OJS itu ada di editor ya. Misalnya ini deh, saya pilih resubmit for review, jadi minta review ulang gitu reviewernya. Kalau udah pilih submit editor, ini ada peringatan lah ya, di oke aja, oke send. Nah perlu diperhatikan ya teman-teman, sebagai reviewer kalau udah nge-review kayak gini, ini udah nggak bisa diedit, nggak bisa diapa-apain. Ya terima apa adanya. Kalau ada salah ya udah ya, diterima aja ya. Oke itu aja mungkin stepnya reviewer ya, bisa dilihat menunya juga nggak banyak kan, nggak kayak author atau editor, bisa langsung logout as user ya. Kita kembali lagi ke section editor. Tapi kalau teman-teman tahu password dan username-nya sebagai section editor ya silakan logout biasa terus login biasa juga nggak masalah ya. Karena kadang teman-teman melalui journal management ini juga ada yang nggak bisa dibuka akunnya ya. Oke kita kembali ke section editor. Kita kembali ke section editor, saya pilih yang section editor 1 ya, yang tadi. Kita kembali, klik yang one in review. Pilih judul artikel ilmiah. Nah, ini file Pak Wijaya tadi. Dan di sini sudah berubah ya teman-teman. Di bagian peer review round 1 ini udah berubah tampilannya. Sudah ada underway-nya, udah ada ya. Tadi kan strip doang, udah ada. Dan teman-teman bisa lihat di sini nggak ada cancel request-nya, jadi udah nggak bisa dihilangin, udah nggak bisa dihapus reviewernya, udah paten, udah kayak gini. Upload file yang di upload reviewer juga udah ada. Nah ini harus dicentang teman-teman, supaya si penulis tahu hasil review dari reviewer tuh kayak gimana isinya. Dan klik record, sudah dicentang, klik record supaya bisa masuk ke halaman penulis. Terakhir ada acknowledge, ini untuk rasa ucapan terima kasih dari editor ke reviewer ya. Nah semuanya itu keputusan ada di editor seperti kata saya tadi di awal. Nah select decision ini tergantung nih. Nah nanti teman-teman sebagai editor silakan bisa dilihat dulu hasilnya apa nih dari reviewer. Reviewer mintanya resubmit for review, tapi misalnya teman-teman sebagai editor, menurut teman-teman sebagai editor itu nggak perlu di resubmit, revision required, ya udah pilih revision required ya. Tapi kalau ternyata harus di resubmit untuk di review ulang, ya pilihlah resubmit for review. Nah kalau teman-teman pilih yang revision required, itu udah nggak ada step round 2 lagi ya, udah nggak bisa lanjut round 2 karena itu udah oke lah, artikel itu udah oke, udah siap terbit. Tapi misalnya masih butuh review ulang, ya pilih yang resubmit for review, nanti bisa masuk round 2 ya teman-teman. Oke. So ini supaya stepnya agak panjang dikit lah ya, saya pilih yang resubmit for review aja. Oke, record decision.
sebagai section editor. Nah, di sini kita sebagai editor nanti disuruh ini milih file review yang barunya mau yang mana nih, ada 2 pilihan. Ini nggak apa-apa, nggak dipilih dulu, kita mau nunggu si autornya merevisi dulu ya boleh ya. Oke, so sekarang kita masuk sebagai autor. Saya logout as user aja seperti biasa. Saya pilih Journal Manager. Saya pilih author. Saya pilih Pak Wijaya yang tadi ya, yang submit. Oke, pilih yang aktif. Pilih judul artikel ilmiah. Pilih review untuk melihat hasil review. Nah, ini ada di sini teman-teman, hasil reviewnya. Ya teman-teman, perhatikan ya, upload file dari reviewer A nya ini tadi kodenya sama ya, 141 RV. Coba kita download sebagai penulis filenya. Semoga ada komennya ya. Nah, ada ya, sama kan filenya sama yang dikirim reviewer tadi. Nah, silakan penulis melakukan revisi. Dan kalau bisa sih untuk memudahkan editor sebaiknya nggak usah dikasih nama dulu aja lah ya. Oke, judul artikel ilmiah ini mau saya revisi ya. Judul artikel ilmiah sudah direvisi. Nah, saya bikin gini aja supaya beda isi. Nama filenya file dari penulis sudah direvisi. Oke, ini saya close. Oke, saya close, saya balik ke sini. Nah, tempat uploadnya di mana? Nih, upload outdoor version yang tadi kata saya ya, di awal. Kita pilih, kita upload file dari penulis sudah direvisi. Open, upload. Oke, sudah berhasil ya. Outdoor versionnya sudah ada di sini, 151 strip ed. Nah, kodenya kalau masuk ke editor tuh ed belakangnya. Nah, ini nanti udah otomatis masuk ke halaman section editor atau shift editor. Oke, kalau gitu kita logout as user aja ya supaya gampang ya. Pilih Journal Manager. Oke, kita balik ke section editor. Login as one in review. Pilih judul artikelnya. Nah, di sini sudah muncul file dari author 151 strip ed. Nih, ya. Nah, di sini sebagai section editor kita bisa pilih file review untuk ronde 2-nya. Oke, file review untuk ronde keduanya kita bisa pilih. Nah, karena tadi kebetulan namanya nggak saya masukin ya untuk file revisinya, itu bisa langsung pilih yang ini. Tapi misalnya teman-teman sebagai editor tetap harus cek dulu ya, outdoor itu ngerevisi masukin nama nggak dia ya. Kalau masukin nama pasti cek ya, teman-teman harus upload ulang yang nggak ada namanya ya. Pilih yang browse, terus upload ulang ya file yang udah diedit, yang udah dihilangin namanya. Jadi sama stepnya kayak di yang atas ini, cuman karena ini ronde 2, teman-teman maininnya di sini aja ya supaya enak. Terus pilih file yang udah nggak ada namanya tadi ya, pilih aja. Nah, karena saya si penulisnya ini nggak ada namanya tadi ngupload revisinya, jadi saya pilih yang ini, file terakhir ini. Oke, nah kalau sudah dipilih, sudah dicek di sini, pilih yang resubmit. Nah, di sini otomatis masuk ronde 2 ya, masuk ronde 2. Stepnya sama ya. Oh ya, teman-teman juga bisa ganti reviewer atau nambah reviewer baru untuk ronde 2. Saya nggak mau pakai reviewer yang tadi, tapi saya masih mau sama ya, pakai reviewer A
pakai reviewer one, saya masih sama. Jadi saya pilih request langsung, stepnya sama, saya pilih send. Nah, nanti ini bakal masuk lagi ke halaman si reviewer one yang tadi kita udah buka ya, tapi dia masuk ke ronde 2. Oke, kalau sudah, berarti kita balik lagi nih sebagai reviewer lagi ya. Kita logout as user, pilih Journal Manager, buka reviewer, pilih yang reviewer one, pilih aktif. Nah, ini artikel yang harus direview. Oh iya. Oke, saya kembali dulu nih ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sebagai reviewer, ini reviewer round 2. Oh, tadi kan 1 ya. Nah, ini karena tadi resubmit for review, makanya jadi round 2. Nah, ini sama, pilih will do review, send. Stepnya sama kok kayak ronde 1 ya. Teman-teman harus upload file komen ya. Oke, saya belum bikin ya. Saya download dulu dari sini 123 RV ini. Oke, yes. Nah, katanya judul sudah direvisi. Oke, saya mau komen lagi. Oke, ACC. Nah, gitu aja deh. Oke, ACC saya kasih nama hasil review round 2. Oke, hasil review round 2. Saya close aja. Kalau sudah di browse, hasil review round 2 upload. Oke, misalnya ini sudah ACC, oh udah pilih accept submission aja, kirim ke editor, submit. Oke, peringatan kita okein aja, kita send langsung ke editor. Oke, stepnya sudah beres sebagai reviewer. Kita bisa balik ke halaman section editor lagi ya. Balik ke halaman section editor, pilih section editor 1, kita pilih one in review, cari judul artikelnya. Nah, ini round 2 sudah ada isinya ya. Ternyata rekomendasinya accept submission ya, yang tadi kita udah pilih. Nah, ini sama, dicek, di record lagi supaya nanti misalnya teman-teman sebagai editor masih minta untuk menyesuaikan filenya lagi ya dari hasil reviewnya ke penulis, itu supaya tahu ya penulis hasil reviewnya kayak gimana. Tetap dicek, di record. Oke, kalau sudah nah saya akan teman-teman sebagai section editor mau pilih apa nih keputusan terakhirnya. Misalnya ACC. Nah, kalau teman-teman ACC, ini otomatis nanti langsung pindah ke halaman editing. Kalau saya sebagai pengolah jurnal, biasanya saya pilih revision required dulu supaya author kirim file yang udah maksimal ya, yang udah maksimal itu supaya author ngirim dulu. Nih, author versinya masih kosong kan soalnya, karena kita round 2 tadi. Nah, author sebaiknya ngirim revisi dulu. Nah, ini saya record sebagai revision required dulu ya. Oke, kalau sudah, kembali ke halaman author. Kembali ke halaman author, kita upload revisi yang ronde 2 nya. Misalnya kan ada revisi lagi ceritanya nih, walaupun tadi udah ACC ya ngomongnya reviewer. Kita sebagai editor minta ada revisi lagi, misalnya sesuaikan template-nya dong sama kayak template di jurnal. Itu nggak masalah, nggak apa-apa ya. Kita buka halaman review di akun
author. Nah ini tadi round 1 kan teman-teman. Nah ini round 1 ada editor versionnya, sekarang nambah. Nah round 2 sekarang itu ada lagi, filenya beda lagi ya, kayak round 1. Nama filenya 161rv. Nah ini bisa di download aja. Nah penulis revisinya acuannya dari file yang paling baru lah ya, 161rv. Oke, error lagi, yes. Nah oke, bisa tambahin gini deh, dan ACC itu jangan lah ya, kan sudah ACC, jadi hapus aja deh ininya, komennya dihapus aja deh. Hapus komen tuh ada di review, delete. Nah ceritanya ini udah ACC, judulnya ACC gitu deh. Save, saya close, ya saya close aja. Oke, upload file yang udah maksimal nih, yang semaksimal mungkin yang kita bisa revisi. Kita upload ACC, kita pilih upload. Nah sudah berhasil terupload ya, dengan nama filenya 152ed. Ini bakal masuk ke akun section editor. Kita balik ke section editor, pilih Journal Manager, section editor, login as, one in review, pilih judul artikelnya. Nah ini sudah masuk ya, file yang tadi yang 152ed sudah masuk ke outdoor version. Nah di sini kita sebagai section editor, kalau sudah ya yakin oke filenya, kita pilih accept submission, record decision. Oke. Nah ini sudah berhasil di ACC. Nah teman-teman juga bisa pilih ya file yang akan dikirim ke halaman editing itu yang mana kira-kira ya. Kalau teman-teman mau merapikan lagi file dari revisi author tuh bisa ya, diupload lagi di sini di bagian editor versionnya. Tapi kalau teman-teman mau ngirim ke bagian copy editingnya itu file dari revisi author, ya pilih aja ini ya. Oh, cuman fiturnya nggak aktif ya. Oke, nggak masalah sebetulnya, karena kita bisa langsung masuk ke halaman editing. Ini adalah halaman terakhir dari step proses penerbitan di OJS. Ya, ini halaman terakhir. Teman-teman bisa menyesuaikan kembali ya sebelum diterbitkan artikelnya. Bisa review metadatanya lagi, autornya disesuaikan supaya nanti publish nggak kerepotan misalnya ada salah ya. Jadi mohon dipastikan informasi sudah betul semua. Ya, sudah betul semua. Kalau sudah betul semua, save metadata ya. Nah tadi kalau ada salah tuh bisa diedit kok ya, tenang aja. Makanya kata saya dipastikan aja, disesuaikan kembali dengan file yang sudah direvisi isinya. Oke, editing statusnya. Oh sorry, ini summary ya. Nah kalau kembali ke summary gini nggak apa-apa, kita klik editing lagi. Nah ini ada schedulingnya, schedule for publication-nya, to be signed. Nah ini teman-teman, ini buat milih edisinya. Jadi artikel itu mau terbitin di edisi mana, di volume berapa, nomor berapa. Nah di sini harusnya ada nih volume berapa, nomor berapa tuh ada di sini. Tapi ini belum ada kan. Nah di sini tugas kita sebagai shift editor bikin edisinya. So sampai sini kita keep dulu ya, kita pause dulu sebagai section editor. Kita sekarang masuk sebagai shift editor. Pilih Journal Manager, pilih shift editor, kita pilih login as. Nah sekalian nih, ini sebagai shift editor ya, tampilannya kan hampir sama kayak section editor. Di sini
reviewnya jadi 0 teman-teman, unsigned-nya 0 tapi editingnya jadi 1. Berarti ini udah step final. Udah si file yang tadi itu yang pertama ada di satu unsigned itu sekarang udah pindah ke section editing. Oke, sekarang kita bikin edisi. Kita pilih create issue. Create issue. Ya, di sini ada future issue, current issue, back issue. Bapak kita abaikan dulu. Sekarang kita bikin identitas isunya ya. Kita isi volumenya, misal volume 1, numbernya nomor 1, year-nya 2025. Ini di checklist aja semua deh, nggak apa-apa. Nah, volume title-nya, kalau saya sih biasanya bikin gini ya teman-teman. Volume 1, nomor 1, tahun 2025. Jadi saya ulang aja keterangannya. Oke, ini bisa disesuaikan aja. Kalau saya settingannya bisa kayak gini. Ya. Ini lebih ke masalah tampilan ya. Tampilan nanti si isunya itu kayak gimana nanti di OJS-nya. Kalau saya biasa settingan kayak gini supaya covernya itu nggak muncul ya. Jadi lebih rapi aja kelihatannya. Oke, kalau udah di save aja. Nah, kita udah punya satu isu di sini. Atau satu edisi, volume 1 nomor 1 tahun 2025. Ini masuknya ke fitur isu ya teman-teman, karena dia belum dipublish. Nggak masalah tapi. Oke. Gini deh, kita nggak akan balik ke section editor, tapi kita akan main sebagai shift editor di sini untuk penerbitan finalisasinya. Ya, jadi kita nggak akan logout lagi, tapi kita balik ke halaman editor. So kita bisa pilih user kali ya. Klik user. Nah, kita pilih yang one in editing. Kita pilih judul artikelnya. Oke, sekarang ini bisa diklik aja nih, complete kayak gini, diklik aja. Terus kalau ada request kayak gini, klik aja, send. Oke, acknowledge-nya juga boleh, diklik, send. Terus complete-nya ini diklik aja, ya. Oke, scheduling sekarang harusnya udah ada isunya. Nah, ini ya. Tadi kan masih fitur issue, current issue, back issue. Nah, sekarang udah muncul nih volume 1 nomor 1 2025. Ini diklik. Lalu kita record. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman, ini udah resmi artikelnya Pak Wijaya masuk ke volume 1 nomor 1 tahun 2025. Dengan tanggal publishnya itu 15 Februari 2025 ya, gitu. Tapi ini bisa diedit kok ya. Terus gimana nih, ini udah terbit, nanti udah ada belum nih file PDF-nya nih ceritanya, file artikel yang terbitnya udah muncul belum otomatis? Ya enggak, kita harus upload dulu manual ya file PDF-nya atau file yang biasa ada di halaman jurnal. Nah, uploadnya di mana? Ini di bagian layout. Pilih yang kita klik dulu yang Galley ini, baru nanti kita upload filenya. Nah, karena saya belum bikin, saya bikin dulu deh. Oke, sebentar ya, saya bikin dulu. Saya bikin dulu dari file ACC. Ini saya PDF-in ya filenya, export. Nah, ini aja. Nah, ini udah ada file PDF-nya dengan judul yang sama, judulnya ACC PDF. Ini kita upload file yang udah final banget, yang udah benar-benar template udah disesuaikan, ya udah ada halamannya. Upload di sini di Galley ya. Jadi ini file yang bakal tampil nanti di websitenya. Upload. Nanti ada keterangan ini. Nah, label ini defaultnya itu PDF, dan memang kalau kita lihat ya di jurnal-jurnal itu kan umumnya PDF kan. Kalau untuk melihat file itu pasti labelnya itu PDF. Jadi ini biarkan aja, samain aja. Nah, kalau teman-teman mau ganti file
terbitannya, publishnya itu bisa di replace file. Jadi nggak perlu di delete, tapi buka aja nanti file galley-nya. Nih saya liatin deh ya. Ini kita save dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau ini misalnya filenya salah, udah terbit terus salah, ini nggak usah di delete, tapi bisa di replace file aja, edit. Terus pilih yang replace file, pilih file yang barunya mana. Ya, nanti klik save, dia udah otomatis ke upload. Nih, you save to upload file kan tulisannya. Ya, jadi maksudnya apa tuh kayak gitu, nggak usah di delete ya, supaya historinya nggak berubah aja sih ya. Oke, kalau udah gini apakah sudah selesai? Belum, kita butuh satu step terakhir. Tapi ini udah selesai ya teman-teman. Artikel ini udah resmi ada di volume 1 nomor 1 tahun 2025. Kita masuk ke, kita balik ke halaman chief editor lagi, user lagi, kita klik. Nah, karena statusnya masih editing, ini belum terbit. Kalau kita lihat di halaman home pun pasti belum ada ya. Saya buka di arsip ding. Ya, belum ada kan arsip. This journal has not published any issue. Nah, sekarang kita buka create issue lagi teman-teman. Nah, kita klik yang issue ini, kita pilih yang volume 1 nomor 1. Di sini sudah ada satu artikel punya Pak Wijaya. Nah, ini walaupun udah terbit masih bisa di remove nih, masih bisa dihapus. Oke. Nah, gimana caranya supaya tampil di websitenya ya artikel Pak Wijaya yang sudah siap terbit? Silakan pilih publish issue teman-teman. Kalau ada pertanyaan gini, okein aja. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman bisa ngecek di sini di isunya ini, dia udah bukan di future issue tapi di current issue atau issue terkini. Future issue itu kan isu yang akan datang. Back issue itu isu yang sudah lewat. Nah, nanti kalau teman-teman bikin volume 1 nomor 2, nah otomatis volume 1 nomor 1 ini bakal masuk ke back issue statusnya. Ya. Current issue-nya apa? Volume 1 nomor 2. Pokoknya yang terbaru itu current issue masuknya kategorinya. Oke, nah sekarang kita buka lagi halaman tampilan CAMV ini atau tampilan jurnalnya. Apakah sudah masuk ke arsip tampilan jurnal kita? Kita reload aja deh, ini halaman arsip ya. Kita reload, harusnya sudah ada. Nah, sudah muncul satu isu yang sudah kita buat tadi, volume 1 nomor 1 tahun 2025. Kita klik, ini bisa diklik. Nah, muncul deh artikelnya Pak Wijaya. Ini bisa diklik. Nah, ini kan, ini judulnya, ini abstraknya. Dan PDF-nya pun ada di sini. Cuman nggak muncul ya ininya ya, readernya ya. Ya, pluginnya nggak bisa. Tapi kalau coba saya download, banyak. Nah, sama filenya ya, judul artikel ini ya sudah direvisi. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Step-step mengelola OJS 2 dari mulai submit sebagai author sampai ke finalisasi terbit di websitenya itu kayak gitu ya. Cukup panjang ya, dirangkum sejam doang. Ini belum sebagai pengelola websitenya yang ngedit plugin gitu ya teman. Jadi memang penuh cita rasa menjadi pengelola jurnal itu. Coba ya, sambil saya cek, takutnya saya lupa ada yang kelewat. Saya cek dulu di home-nya. Nah, nanti ini ada settingannya lagi teman-teman ya, supaya si artikel terbaru atau edisi terbaru itu bisa tampil di halaman home. Cuman tuh mungkin di next video saya jelasin ya bagaimana settingannya. Yang jelas itu settingan itu ada di role sebagai pengelola website ya, bukan sebagai editor. Kalau editor pure dia cuman ngurusin masalah penerbitan, bukan tampilan website. Oke. Nah, ini kita logout dulu deh biar yakin. Kalau arsip ini tuh nggak rekayasa ya, nggak harus login dulu. Nah, ini ya. Oke. Sudah betul ya. Sudah ada.
Oke, itu saja mungkin tutorial kali ini. Cukup panjang tutorialnya, semoga bisa dipahami, and see you next time.